Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusya Ading, NIM 60700118057. Baik, kami akan memaparkan materi yang berjudul NPP atau Net Present Value, yang dimana Net Present Value itu merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Dalam penganggaran modal dan perencanaan investasi, NPV digunakan untuk menentukan profitabilitas dari suatu investasi atau proyek yang diusulkan. Net Present Value atau NPV merupakan hasil perhitungan yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari aliran pembayaran di masa depan. Analisis ini sering digunakan oleh bisnis dalam hubungannya dengan prediksi arus kas untuk menawarkan gambaran umum tentang keuntungan dari suatu investasi. Analisis ini sering perusahaan gunakan sebagai salah satu proyeksi arus kas, sehingga hal ini dapat memberikan gambaran keuntungan dari suatu bisnis atau investasi. Artinya, apabila NPV bernilai positif, maka proyeksi pendapatan dari suatu proyek atau investasi akan melebihi dari proyeksi biaya yang perusahaan keluarkan. Sebaliknya, proyeksi akan menghasilkan kerugian jika net present value bernilai negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wardana, NIM 60700119084. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari NPF itu, di mana ada 3 fungsi dari NPF, yaitu yang pertama untuk mengetahui kapasitas dan peluang perusahaan dalam mengelola investasi selama beberapa tahun ke depan. Jika investasi menghasilkan keuntungan, rencana akan dilakukan. Di sisi lain, jika prediksi investasi berakhir dengan kerugian di masa depan, investasi mungkin akan ditinggalkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menilai nilai investasi, proyek atau urutan arus kas apapun. Ini adalah statistik yang komprehensif karena menggabungkan semua pendapatan dan biaya modal yang terkait dengan investasi ke dalam free cash flow atau FCF. Yang ketiga yaitu dapat membantu bisnis dalam menerapkan manajemen anggaran yang efisien. Akibatnya, NPF juga dapat dianggap sebagai nilai yang diharapkan dari keuntungan investasi masa depan. Kemudian yaitu kelayakan atas sebuah investasi yang berjalan dapat dilihat dari hasil perhitungan NPF yang telah berjalan, yaitu jika NPF lebih besar daripada 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, maka proyek direkomendasikan untuk dijalankan. Yang kedua yaitu jika nilai NPF sama dengan 0, berarti investasi yang akan dijalankan diproyeksikan tidak mendatangkan keuntungan ataupun kerugian bagi perusahaan. Maka perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai keuntungan lain yang akan didapatkan jika investasi ini tetap dijalankan. Kemudian yang ketiga yaitu jika nilai investasi kurang daripada 0, maka investasi akan dijalankan diproyeksikan akan mendapatkan kerugian bagi perusahaan. Maka investasi pasti menguntungkan. Jika merugikan, maka hal tersebut bukan investasi, sehingga proyek direkomendasikan untuk dibatalkan. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahni, NIM 60700119085 dari kelas C.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Mungkin langsung saja. Investasi. Investasi adalah penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat penghargaan lain untuk memperoleh keuntungan. Pengelolaan investasi adalah proses yang membantu perusahaan, kebijakan dan tujuan sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. Kemudian arus kas. Arus kas atau cash flow statement merupakan laporan yang berisikan pendapat dan pengeluaran yang terjadi. Dalam sebuah laporan arus kas disajikan informasi berupa pendapatan tunai, jumlah kas yang diterima, beban, raib, pembayaran hutang, dan sebagainya. Adapun manfaat dari laporan arus kas yaitu: 1. Melihat kemampuan perusahaan dalam aspek operasional. Laporan arus kas membantu untuk mengetahui lebih dalam soal kemampuan perusahaan dalam membayar aspek-aspek operasional seperti membayar kewajiban perusahaan atau membayar gaji karyawan dan membayar dividen. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui laba bersih. Laba bersih biasanya diketahui dari arus kas yang masuk dan keluar. Laporan uang kas menyajikan banyak hal, terutama soal pendapatan dan pengeluaran. Karena itu, kita bisa tahu laba bersih dari perusahaan sehingga keuntungan sebuah perusahaan bisa diketahui lewat laba bersih yang ada dalam periode tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Laporan arus kas juga membantu perusahaan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam menghasilkan arus kas. Untuk itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memiliki laporan tersebut agar mengetahui kemampuan perusahaan untuk membuat arus kas. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.